Dirut KAI meminta maaf ke keluarga korban. Bau busuk menyengat, warga temukan jasad tanpa identitas. Ibu hamil dan anak tewas dalam serangan di Lebanon. Presiden bakal hadiri peringatan May Day di Monas. Dua bus jamaah haji alami kecelakaan, Kemenhaj tegur KBIH. Selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kebakaran terjadi di salah satu apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun sejumlah penghuni harus mendapatkan pertolongan medis lantaran menghirup asap. Kebakaran terjadi di salah satu apartemen di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dugaan sementara api berawal dari salah satu unit di lantai 5, di mana asap tebal terlihat menyelimuti gedung. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung bergerak cepat guna melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman masih berlangsung dan petugas terus berupaya mengendalikan api agar tidak merambat ke lantai lainnya. Petugas juga melakukan upaya evakuasi sejumlah penghuni apartemen yang terjebak di dalam kepulan asap dari dalam gedung. Belum ada laporan resmi terkait adanya korban dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah penghuni yang dievakuasi harus mendapatkan pertolongan medis dengan diberikan bantuan oksigen akibat menghirup asap. Dapat aja lantai berapa? Saya terakhir di lantai 33, cuma saya jatuh dari lantai 3 ke lantai 9. Itu kondisi di dalam gimana Pak? Sudah asap semua? Pula, iya. Dari lantai 9 itu kemarin tadi di belakang saya masih banyak orang. Banyak orang ya? Itu titik asap awalnya dari lantai berapa? Kalau itu saya nggak tahu, pokoknya saya terakhir itu sampai lantai 9, saya jatuh sampai ke basement. Sampai basement apa jatuh? Bapak di sini ngapa bekerja atau kerja? Di lantai berapa bekerja? Di 33 saya. 33? Itu lantai 33? Iya, lantai 33. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Pihak berwenang menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Situasi di sekitar lokasi kejadian sempat dipadati warga yang menyaksikan proses evakuasi dan pemadaman. Aparat keamanan turut berjaga untuk memastikan kondisi tetap kondusif. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang warga negara asing diduga tenggelam di pantai Mengiat, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Korban diketahui bernama Bilanovic, 57 tahun, berkeluarga negaraan Republik Serbia, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seorang warga negara asing WNA bernama Sinisa Bilanovic, 57 tahun, asal Republik Serbia diduga tenggelam di pantai Mengiat, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa 28 April 2026. Mulanya korban bersama 17 wisatawan lainnya tiba di pantai Mengiat sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, Nisa Bilanovic tidak kunjung kembali dan berkumpul bersama rombongan. Pihak tour guide bersama rombongan sempat melakukan pencarian di sekitar pantai, namun hasilnya nihil. Hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan belum menemukan korban. Namun tak lama berselang pada pukul 13.36 waktu Indonesia bagian tengah, korban ditemukan terdampar 700 meter dari lokasi awal kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSUP Prof. Ngurah Denpasar dengan menggunakan ambulans Balawista Kuta Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang penumpang KRL rute Jakarta Kota menuju Nambu diduga menjadi korban pelecehan seksual pada Selasa 28 April 2026 malam. Korban berupaya mencari saksi mata usai laporannya ke pihak berwajib terkendala karena kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian.
Aksi dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di transportasi publik. Kali ini insiden menimpa seorang wanita saat berada di dalam KRL Gerbong 5 atau 6 sekitar pukul 18.49 waktu Indonesia Barat usai melintasi stasiun Citayam. Melalui unggahan di media sosial, korban mengaku kecewa karena saat menyadari dan menegur pelaku tidak ada satupun penumpang yang membantu. Bahkan beberapa orang di sekitarnya juga diduga meminta korban untuk diam dan tidak memperbesar masalah. Usai kejadian, korban telah berupaya melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Namun laporan belum dapat diproses karena minimnya keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi. Korban kini berharap bagi siapapun penumpang yang melihat atau merasa menjadi korban pada jam dan gerbong yang sama untuk berani memberikan keterangan guna menjalankan proses hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Proses penyaluran hak sosial bagi korban kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain berlangsung dengan cepat. Direktur BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan percepatan penyaluran santunan korban kecelakaan kereta di Bekasi dilakukan melalui langkah proaktif dengan pendataan korban secara menyeluruh. Upaya tersebut memungkinkan proses pencairan berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan sasaran. Berdasarkan hasil verifikasi, salah satu korban, yakni almarhumah Nur Ainia, tercatat sebagai peserta aktif sejak tahun 2025. Dengan status tersebut, ahli waris berhak menerima sejumlah manfaat. BPJS Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perlindungan jaminan kecelakaan kerja tidak hanya berlaku saat bekerja, tetapi juga mencakup perjalanan menuju dan dari tempat kerja. Tentunya kami memberikan pelayanan proaktif tanpa menunggu laporan. Pada saat kejadian kami langsung datang ke lokasi, mendata seluruh peserta termasuk Mbak Nur Aini ini, dan dengan bantuan Kompas dan juga proses administrasi dari pemerintah Kabupaten Bekasi, maka kita bisa cairkan tidak lebih dari 2 kali 24 jam kepesertaan dari jaminan kecelakaan kerja, termasuk ada di dalamnya jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya. Di jaminan kecelakaan kerja ini perlu diketahui bukan hanya kecelakaan pada saat bekerja, tapi pada saat berangkat kerja ataupun pulang kerja. Dan Mbak Nur Aini ini adalah indikator deteksi pada saat pulang kerja, sehingga berhak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Selain juga ada jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya. Total santunan yang diterima keluarga almarhumah Nur Ainia mencapai 340 juta rupiah yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, meninggal dunia, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan pun berharap penyaluran yang tepat ini dapat meringankan beban keluarga korban sekaligus memastikan hak peserta terpenuhi secara optimal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Tentunya, kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Permohonan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa kereta api, serta keluarga korban yang terdampak. Bobi menyebut insiden ini tidak hanya menimbulkan korban, namun juga mengganggu perjalanan kereta api. Pihak KAI menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan pelayanan ke depan. Tentunya, kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa, atas kejadian kemarin ini di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban dan tentunya gangguan perjalanan kereta. Permohonan maaf ini khususnya kami sampaikan pada keluarga korban, pelanggan, serta masyarakat yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan seluruh korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur akan menjalani asesmen penyeluruh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, pemerintah akan melakukan asesmen menyeluruh terhadap seluruh korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur.
Hal ini disampaikan Mensos saat melakukan taksiyah rumah salah satu korban meninggal di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Mensos menyebut, asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing korban yang mengalami luka-luka maupun keluarga korban meninggal dunia. Dalam insiden tersebut tercatat 81 korban luka-luka masih dirawat dan 16 orang meninggal dunia. Mensos mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan memberikan program pemberdayaan sosial agar keluarga korban dapat kembali mandiri. Salah satunya dengan mendukung usaha kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga untuk dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Secara keseluruhan, jadi secara keseluruhan ada 81 yang luka-luka dan yang wafat 16. Semuanya akan kita lakukan asesmen dan akan kita berikan dukungan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kebutuhan setiap keluarga kan berbeda-beda. Maka itu kita lakukan asesmen. Nah, hari ini saya sendiri kebetulan bisa langsung takziah ke rumah almarhumah di Kemayoran ini. Nah, ketemu dengan para putra-putrinya yang beliau secara terbuka menyampaikan bagaimana ke depan. Saya tanya gitu. Jawabannya insya Allah warisan almarhum berupa usaha kecil-kecilan ini akan dilanjutkan. Untuk itu kita akan coba bicara lebih lanjut apa saja yang kira-kira diperlukan untuk bisa melanjutkan usaha almarhumah ini. Almarhumah punya warung kecil-kecilan ya, yang ini menghidupin keluarga almarhumah selama ini. Nah, ini yang akan diteruskan oleh putra-putrinya. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai ramai usulan gerbong perempuan dipindahkan ke tengah rangkaian KRL, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maafnya kepada publik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi berikan klarifikasi terkait permintaan agar gerbong khusus perempuan di KRL dipindah ke tengah, bukan di paling belakang dan depan. Pernyataan tersebut sebelumnya memicu kontroversi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan relevansi isu gender dalam konteks keselamatan transportasi, terutama setelah insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Arifah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Ia tak bermaksud untuk mengabaikan keselamatan para penumpang lainnya. Menteri Arifah menyadari bahwa dalam kondisi duka seperti ini, fokus utama adalah keselamatan dan penanganan korban, serta empati kepada keluarga. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar inspeksi mendadak ke pool taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak ke pool taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam 28 April 2026. Sidak dilakukan menyusul insiden kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam 27 April 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan
mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum berjalan sesuai ketentuan. Ia menjelaskan sidak dilakukan di Pool Green SM Bekasi karena lokasi tersebut merupakan basis operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, kelayakan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya. AA menambahkan pendalaman lanjutan akan dilakukan di Pool Pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif. Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek. Kami berada di pool taksi Green SM ya. Ini kelanjutan dari pendalaman tadi pagi. Kita melakukan audit inspeksi ya ke pool Green SM ini. Ini terkait dengan peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Kami ingin melakukan atau memastikan sistem manajemen keselamatan untuk perusahaan angkutan umum ini betul-betul dilaksanakan. Di situ ada beberapa item yang harus dipenuhi oleh operator atau perusahaan angkutan umum dan mungkin besok itu kita perlu pendalaman lagi di pusat ya pool di Kemayoran. Mudah-mudahan dengan data-data yang ada kita mendapatkan kesimpulan terkait pemenuhan SMK PAU ini. Yang nantinya ya kita akan evaluasi, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian KNKT untuk menentukan dugaan keterlibatan Green Taxi ini dalam peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengunjungi rumah salah satu korban laka kereta untuk memberikan hak korban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun 5 bulan. Menko Muhaimin Iskandar mengunjungi salah satu korban kecelakaan kereta bernama Nur Aini Eka Rahmadina untuk memberikan hak almarhum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun 5 bulan mencapai Rp340.075.030. Didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, Menko Muhaimin memastikan hak-hak finansial korban sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat tersalurkan langsung kepada keluarga. Muhaimin juga menekankan insiden memilukan dan juga menewaskan 16 orang ini harus menjadi renungan bersama bahwa setiap pekerja adalah manusia yang berharga yang menanggung risiko di perjalanan mencari nafkah. Pertama saya dan keluarga besar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan dan menyampaikan duka yang mendalam kepada Pak Hari dan keluarga, Bu Hari, anak-anaknya, adik dari Ain. Dan kita berdoa semoga mereka semua yang ditinggal sabar dan Ain pasti husnul khotimah. Ain ini berjuang keluarga yang luar biasa. Yang kedua, bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan kita memberikan hak-haknya. Ini bukti bahwa perlindungan sosial yang dibangun berjalan dengan baik. Menko PM menilai perlindungan jaminan sosial adalah ikhtiar negara yang tidak bisa ditawar. Melalui kesempatan ini pula, Menko PM mengucapkan turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga korban insiden kecelakaan kereta antara Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan berdiri bersama buruh dalam peringatan May Day. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri perayaan di Monas sebagai bentuk dukungan. Dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta, Rabu 29 April, pemerintah menegaskan keberpihakannya kepada buruh menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tidak berseberangan, melainkan berdiri bersama pekerja. Ia menyebut negara hadir sebagai pelindung buruh sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja di tengah kekhawatiran soal PHK, biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Pemerintah pun memahami keresahan tersebut dan berupaya memberikan perlindungan. Sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 di Monas, Jakarta. Pemerintah ingin menegaskan satu hal, bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan pekerja atau
buruh, melainkan berdiri bersama dengan pekerja dan buruh. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden Prabowo insya Allah diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Parkir liar pentil ban puluhan sepeda motor dicabut. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Petugas Satpol PP dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menggelar operasi penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima yang berjualan di atas jalur pedestrian. Dari operasi ini, puluhan kendaraan dikenakan sanksi cabut pentil. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kecamatan Kebonjeruk, melakukan penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Dalam operasi ini, puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di atas jalur pedestrian ditindak dengan pencabutan pentil ban oleh petugas. Sementara itu, lapak PKL yang melanggar aturan langsung diangkut petugas. Penertiban dilakukan di sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Kebonjeruk, diantaranya Jalan Lapangan Bola, Jalan Panjang, hingga Jalan Kedoya Selatan. Kedatangan petugas sempat membuat panik para pemilik kendaraan yang memarkirkan motornya di atas trotoar. Bahkan beberapa di antaranya berhasil memindahkan kendaraan sebelum ditindak. Namun kendaraan yang ditinggalkan langsung dikempeskan oleh petugas. Selain itu, seorang pengendara sempat melayangkan protes terhadap penertiban ini. Namun setelah diberikan penjelasan oleh petugas terkait aturan penggunaan trotoar, warga akhirnya menerima. Kepala Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk Pelita mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait maraknya parkir liar dan PKL yang menggunakan trotoar. Dalam rangka penertiban bulan tertib trotoar, itu penertiban parkir liar dan PKL yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Kebonjeruk. Kalau untuk hasilnya sendiri, Bu? Untuk kegiatan tersebut hasilnya adalah 97 motor yang telah kita cabut pentil untuk mengantisipasi efek jera daripada masyarakat yang meletakkan mobil motornya di jalanan. Kalau dari Satpol PP apa aja Bu yang ditindak sama hasilnya juga, Bu? Kegiatan ini juga dibantu dengan kegiatan penertiban PKL yang ada di seputar trotoar-trotoar yang ada di sekitar kecamatan juga. Dan hasilnya itu ada beberapa gerobak yang kita angkut dan adanya umbul-umbul atau reklame dari perusahaan yang tidak membayar pajak. Itu kita tertibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Dalam operasi ini, petugas menindak puluhan kendaraan serta menertibkan sejumlah lapak PKL yang melanggar. Barang-barang hasil penertiban selanjutnya dibawa ke gudang Satpol PP Jakarta Barat untuk didata, disita, dan akan dimusnahkan sesuai aturan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tak berkutik usai dikepung warga di kawasan Dalung, Kota Serang pada Rabu 29 April 2026 pagi. Suasana di kawasan Dalung, Kota Serang mendadak heboh saat seorang pria yang diduga hendak menggasak sepeda motor terpergok oleh pemilik rumah sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri, namun teriakan korban dengan cepat memancing perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, sejumlah warga beramai-ramai melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Menariknya, setelah situasi mulai terkendali, warga yang sebelumnya emosi justru terlihat memberikan air minum kepada pelaku yang tampak lemas dan mengeluhkan kehausan. Meski geram dengan aksi kriminalitas, warga tetap berusaha menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di sekitar lingkungan. Warga juga diimbau agar selalu menyerahkan penanganan pelaku kejahatan kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, nasib malang menimpa seorang petugas cleaning service di kawasan Larangan, Tangerang. Sepeda motor yang digunakan untuk mencari nafkah raib dibawa kabur pencuri saat terparkir di halaman klinik gigi. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang pada Selasa 28 April 2026 sore, sekitar pukul 18.00 WIB. Kali ini korbannya adalah seorang petugas cleaning service yang bekerja di salah satu klinik gigi. Peristiwa baru diketahui saat korban hendak pulang bekerja dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di area parkiran. Sepeda motor yang hilang diketahui berjenis Honda Beat berwarna hitam. Bagi warga yang melihat atau memiliki informasi terkait keberadaan motor, dapat menghubungi pihak kepolisian terdekat atau melalui informasi yang tersedia di media sosial. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi begal di kawasan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat berakhir gagal pada Kamis 29 April 2026. Uniknya, pemirsa, pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian usai aksinya gagal. Beginilah situasi pasca peristiwa pembegalan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Warga dan pengguna jalan berkerumun di lokasi kejadian usai pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya saat aksinya gagal. Menurut informasi, peristiwa pembegalan ini terjadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kini motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Masyarakat dan pengendara sepeda motor yang melintas pada jam malam diimbau agar selalu waspada dengan aksi pembegalan. Jika merasa terancam, segera tancap gas menuju keramaian atau kantor polisi terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi dugaan pungutan liar atau pungli kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini peristiwa terjadi di ruas tol Belawan, Medan. Pria ini diduga hendak melakukan pungli kepada sopir truk yang sedang melintas di kawasan tol Belawan, Medan. Terduga pelaku nekat menghadang laju truk di ruas tol tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat terduga pelaku menimbulkan keresahan besar bagi para sopir dan pengguna jalan. Selain merugikan sopir, melakukan pungli dengan memberhentikan laju truk di jalan tol sangat tidak dibenarkan. Video ini direkam langsung sopir truk dan viral di sosial media. Melalui video rekaman ini, sopir truk memberikan pesan moral dan peringatan secara langsung kepada terduga pelaku agar praktik serupa tidak terus dilakukan karena merugikan pengguna jalan dan berpotensi melanggar hukum. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua orang pria diamankan warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026 dini hari. Keduanya diamankan karena terpergok menyatroni rumah kosong. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku. Inilah rekaman saat warga berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di rumah kosong di Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Aksi kedua pelaku terendus warga sekitar yang tengah berjaga. Menurut keterangan saksi mata, saat akan ditangkap, salah satu pelaku berupaya melarikan diri dengan cara memanjat dan melewati atap rumah. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru kejeblos dan jatuh ke dalam salah satu rumah warga. Sementara satu pelaku lainnya yang sempat bersembunyi di area rumah kosong juga tidak luput dari penangkapan warga. Keduanya pun sempat mendapatkan amukan massa sebelum akhirnya diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga guna menghindari tindakan yang lebih anarkis. Keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses pemeriksaan. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Siantar, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 29 April 2026 siang. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi
Beginilah suasana pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Siantar Medan, tepatnya di wilayah hukum Polsek Dolok Merawan pada Rabu 29 April 2026 siang. Insiden ini melibatkan truk dan sepeda motor ketika arus lalu lintas di jalur utama menuju gerbang tol cukup ramai. Akibat kerasnya benturan, korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga dilaporkan meninggal dunia secara tragis di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas hingga menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Identitas korban masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Jata Yumi, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu warga desa Gandri Rojo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat manusia di area Tegalan pada Rabu 29 April 2026 siang. Penemuan jasad ini bermula dari kecurigaan sejumlah warga yang sedang beraktivitas akibat mencium bau busuk yang sangat menyengat di sekitar area Tegalan Dukuh Ganggu. Setelah ditelusuri, warga terkejut menemukan sesosok jasad yang sudah tidak dapat dikenali tergeletak di tengah semak-semak. Temuan ini langsung dilaporkan kepada perangkat desa dan pihak kepolisian sektor Sedan. Petugas kepolisian bersama tim medis melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari barang bukti pendukung. Meski situasi dipadati warga yang ingin melihat langsung, proses evakuasi tetap berjalan lancar dengan pengawalan ketat petugas. Hingga kini identitas korban maupun penyebab pasti kematian masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Jenazah kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk keperluan identifikasi lebih lanjut. Pihak kepolisian mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan Polres Rembang guna membantu proses pengungkapan identitas korban. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aliran Sungai Cihideng di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung menjadi saksi berakhirnya pencarian seorang pria yang sempat hilang selama 3 hari. Harapan keluarga yang sejak awal menanti kabar baik akhirnya harus pupus ketika korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Rabu pagi 29 April 2026. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Pepen Suherman 57 tahun, korban yang dilaporkan hanyut di Sungai Cihideng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan pada hari ketiga pelaksanaan operasi pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 29 April 2026 sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi Jembatan Gantung Jagabaya, Cimaung dengan jarak 5,25 km dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, tim SAR langsung melakukan proses evakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa ini bermula saat korban dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat saat menuju sungai. Pihak keluarga sempat melakukan pencarian mandiri di sepanjang aliran Sungai Cihideng hingga Sungai Embung Cikalong, tetapi belum membuahkan hasil. Pada malam harinya sempat beredar video di media sosial yang menunjukkan dugaan korban tenggelam di wilayah Sungai Embung Cikalong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria bernama Hari Cahya Romadoni, 32 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Kali Curug Ciputut, Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, S, Kabupaten Purbalingga. Warga Kabupaten Purbalingga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kawasan Curug Ciputut, tepatnya di Desa Talageding, Kecamatan Bobotsari, pada Selasa 28 April 2026. Korban diketahui berinisial HCR 32 tahun, warga Desa Sangganayu, Kecamatan Brebet. Jasad korban ditemukan berada di dasar tebing dengan kedalaman sekitar 35 meter, sehingga proses evakuasi membutuhkan teknik khusus dan melibatkan tim SAR gabungan. Diketahui karena posisi korban berada di bawah tebing curam, proses evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical evacuation serta highland traverse. Setelah upaya intensif selama lebih dari 2 jam,
Korban akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, protes wajib militer berakhir ricuh. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Bentrokan terjadi di Yerusalem saat polisi Israel membubarkan aksi protes menolak wajib militer bagi komunitas Haredi. Bentrokan terjadi di Yerusalem saat aparat kepolisian Israel berusaha membubarkan aksi protes di pusat kota. Rekaman video menunjukkan petugas mendorong massa dan menggunakan meriam air untuk membuka jalan. Para demonstran terlihat berkumpul di sejumlah titik, menyanyikan lagu, menggaungkan slogan, dan melakukan aksi duduk di jalan raya. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan wajib militer bagi komunitas Haredi. Komunitas Haredi merupakan kelompok Yahudi ultra-ortodoks yang selama ini mendapat pengecualian dari wajib militer. Kebijakan tersebut berasal dari kesepakatan sejak awal berdirinya negara Israel. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, tekanan politik dan hukum meningkat untuk mendorong partisipasi mereka dalam militer. Hal ini memicu perdebatan dan protes berulang yang menunjukkan dalamnya perbedaan pandangan di masyarakat Israel. Hingga kini, situasi di Yerusalem masih tegang dengan potensi aksi lanjutan di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suasana duka menyelimuti Lebanon Selatan setelah seorang anak dan ibunya yang sedang hamil tewas dalam serangan udara Israel. Warga desa Tair Deba menggelar prosesi pemakaman bagi seorang anak perempuan berusia 4 tahun dan ibunya yang sedang hamil. Rekaman video menunjukkan ratusan pelayat mengiringi jenazah kedua korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Kedua korban dilaporkan tewas dalam serangan udara yang menghantam area permukiman sipil. Pihak keluarga menyebut tidak ada aktivitas militer di lokasi tersebut dan menuduh serangan menargetkan warga sipil termasuk anak-anak. Tim penyelamat dilaporkan menemukan jenazah korban di antara reruntuhan bangunan. Otoritas Kesehatan Lebanon menyatakan serangan tersebut menyebabkan beberapa korban jiwa termasuk anak-anak serta belasan orang lainnya luka-luka. Di sisi lain, militer Israel menyatakan serangan menargetkan posisi dan fasilitas yang disebut terkait kelompok Hizbullah. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan telah memerintahkan serangan intensif terhadap target di Lebanon. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah diperpanjang selama 3 pekan. Meski demikian, serangan masih terus terjadi dan ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Israel dilaporkan menghentikan armada kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional menggunakan drone dan kapal cepat bersenjata. Penyelenggara menyebut kapal mereka dikepung dan dipaksa berhenti oleh pasukan Israel dengan senjata dan laser diarahkan ke arah peserta. Komunikasi dengan 11 kapal dilaporkan terputus, sementara media Israel menyebut 7 kapal telah dikuasai. Sumber Israel menyatakan operasi dilakukan untuk mencegah armada mencapai wilayah Gaza dan menyebut aksi tersebut sebagai penegakan keamanan. Namun juru bicara Flotilla menegaskan penyerbuan ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena terjadi ratusan mil dari wilayah Israel. Mereka menyebut tindakan ini sebagai penahanan ilegal dan mendesak pemerintah dunia segera bertindak melindungi lebih dari 400 warga sipil di atas kapal. Sebelumnya Israel juga pernah menghentikan armada serupa dan menahan ratusan aktivis yang kemudian dideportasi setelah ditahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan terkait dakwaan ancaman terhadap Donald Trump. Polisi mendakwa Comey setelah ia mengunggah foto susunan angka 8647 berbahan kerang di media sosial. Mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan pada Selasa waktu setempat untuk menghadapi dakwaan pidana terbaru. Kali ini, jaksa mendakwa Comey atas unggahan media sosial yang menampilkan susunan kerang berangka 8647. Angka tersebut diduga merujuk pada nomor urut Presiden Donald Trump dengan tambahan kode 86 yang memiliki makna tertentu. Trump menegaskan bahwa istilah 86 merupakan bahasa mafia untuk memerintahkan pembunuhan. Well, if anybody knows anything about crime, they know 86. You know what 86? It's a mob term for kill 'em. You know, you ever see the movies? 86 'em. The mobster says to one of his wonderful associates, 86 'em. That means kill 'em. It's I think of it as a mob term. I don't know. Trump menilai tindakan Comey telah menciptakan bahaya bagi para tokoh politik dan menyebut mantan Direktur FBI itu sebagai penegak hukum yang kotor. Dewan juri resmi mengeluarkan dakwaan terhadap Comey atas tuduhan ancaman terhadap Trump. Saat ini, Pengadilan Amerika Serikat masih memproses kasus tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Bahrain kembali diperkuat melalui pertemuan tingkat tinggi di Abu Dhabi. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama strategis hingga isu regional dan internasional. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah di Abu Dhabi. Rekaman video menunjukkan penyambutan resmi di mana kedua pemimpin saling menyapa dan bertemu dengan para pejabat dari kedua negara. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab sekaligus penguasa Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum serta Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansur bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas berbagai aspek kerjasama bilateral serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan. Mereka juga bertukar pandangan terkait isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Raja Bahrain menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Emirat Arab, terutama dalam berbagai situasi termasuk di masa-masa sulit. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan strategis di kawasan Teluk. Usai pertemuan, Raja Bahrain kembali ke Manama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab mengumumkan penarikan diri dari Organization of the Petroleum Exporting Countries dan OPEC Plus yang akan berlaku mulai 1 Mei 2026 sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan energi nasional. Pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari Organization of the Petroleum Exporting Countries dan OPEC Plus sebagai bagian dari penyesuaian strategi energi nasional. Langkah ini disebut diambil setelah tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan produksi energi serta kapasitas saat ini dan masa depan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi global. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional serta upaya meningkatkan fleksibilitas dalam respon dinamika pasar global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian. Meski keluar dari aliansi energi, Uni Emirat Arab menegaskan akan tetap berperan dalam menjaga stabilitas pasar minyak melalui kebijakan produksi yang terukur. Pemerintah juga menyebut produksi minyak akan ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi pasar serta permintaan global yang terus berfluktuasi. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian pasar energi global, termasuk gangguan pasokan minyak dan gas di kawasan Teluk Arab yang turut mempengaruhi stabilitas harga minyak dunia. Sejak bergabung pada 1967, Uni Emirat Arab telah menjadi salah satu pemain penting dalam menjaga stabilitas pasar minyak dunia dan memperkuat kerjasama antar negara produsen. Hingga kini, dampak keputusan ini terhadap pasar global masih menjadi perhatian para pelaku industri, seiring potensi perubahan arah kebijakan produksi ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasukan Afrika Korps merilis rekaman yang menunjukkan kondisi tenang di Menaka
di tengah laporan media barat yang menyebut kota tersebut telah dikuasai militan. Rekaman situasi yang dirilis oleh Afrika Korps menunjukkan suasana jalanan di Menaka dalam kondisi tenang. Dalam video tersebut terlihat pasukan Rusia melakukan patroli di kota serta aktivitas warga yang berjalan normal. Pihak militer menyatakan tidak ada tanda kehadiran militan, dan situasi di kawasan tersebut diklaim terkendali. Klaim ini muncul setelah sebelumnya media barat melaporkan bahwa Menaka telah dikuasai kelompok militan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya bersama militer Mali akan terus melanjutkan operasi untuk menangani kelompok bersenjata. Sebelumnya dilaporkan terjadi serangan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin dan kelompok separatis lainnya. Pemerintah Mali menilai konflik tersebut sebagai bagian dari upaya destabilisasi yang melibatkan berbagai pihak. Situasi keamanan di negara itu dinilai masih rawan akibat aktivitas kelompok militan dan konflik bersenjata yang berlarut-larut. Hingga kini, perkembangan di lapangan masih terus dipantau oleh pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan seluruh korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur akan menjalani asesmen penyeluruh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, pemerintah akan melakukan asesmen menyeluruh terhadap seluruh korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Hal ini disampaikan Mensos saat melakukan taksiyah rumah salah satu korban meninggal di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Mensos menyebut, asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing korban yang mengalami luka-luka maupun keluarga korban meninggal dunia. Dalam insiden tersebut tercatat 81 korban luka-luka masih dirawat dan 16 orang meninggal dunia. Mensos mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan memberikan program pemberdayaan sosial agar keluarga korban dapat kembali mandiri. Salah satunya dengan mendukung usaha kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga untuk dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ada 81 yang luka-luka dan yang wafat 16. Semuanya akan kita lakukan asesmen dan akan kita berikan dukungan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kebutuhan setiap keluarga kan berbeda-beda. Maka itu kita lakukan asesmen. Nah, hari ini saya sendiri kebetulan bisa langsung takziah ke rumah almarhumah di Kemayoran ini. Nah, ketemu dengan para putra-putrinya yang beliau secara terbuka menyampaikan bagaimana ke depan. Saya tanya gitu. Jawabannya insya Allah warisan almarhum berupa usaha kecil-kecilan ini akan dilanjutkan. Untuk itu kita akan coba bicara lebih lanjut apa saja yang kira-kira diperlukan untuk bisa melanjutkan usaha almarhumah ini. Almarhumah punya warung kecil-kecilan ya, yang ini menghidupin keluarga almarhumah selama ini. Nah, ini yang akan diteruskan oleh putra-putrinya. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai ramai usulan gerbong perempuan dipindahkan ke tengah rangkaian KRL, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maafnya kepada publik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi berikan klarifikasi terkait permintaan agar gerbong khusus perempuan di KRL dipindah ke tengah, bukan di paling belakang dan depan. Pernyataan tersebut sebelumnya memicu kontroversi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan relevansi isu gender dalam konteks keselamatan transportasi, terutama setelah insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Arifah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Ia tak bermaksud untuk mengabaikan keselamatan para penumpang lainnya. Menteri Arifah menyadari bahwa dalam kondisi duka seperti ini, fokus utama adalah keselamatan dan penanganan korban, serta empati kepada keluarga. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami
bahwa dalam situasi duka seperti ini yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar inspeksi mendadak ke pool taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak ke pool taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam 28 April 2026. Sidak dilakukan menyusul insiden kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam 27 April 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum berjalan sesuai ketentuan. Ia menjelaskan sidak dilakukan di Pool Green SM Bekasi karena lokasi tersebut merupakan basis operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, kelayakan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya. AA menambahkan pendalaman lanjutan akan dilakukan di Pool Pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif. Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek. Kami berada di pool taksi Green SM, ya. Ini kelanjutan dari pendalaman tadi pagi. Kita melakukan audit inspeksi ya ke pool Green SM ini. Ini terkait dengan peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Kami ingin melakukan atau memastikan sistem manajemen keselamatan untuk perusahaan angkutan umum ini betul-betul dilaksanakan. Di situ ada beberapa item yang harus dipenuhi oleh operator atau perusahaan angkutan umum, dan mungkin besok itu kita perlu pendalaman lagi di pusat ya, pool di Kemayoran. Mudah-mudahan dengan data-data yang ada kita mendapatkan kesimpulan terkait pemenuhan SMK PAU ini. Yang nantinya ya kita akan evaluasi, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian KNKT untuk menentukan dugaan keterlibatan Green Taxi ini dalam peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden groundbreaking 13 proyek hilirisasi. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi senilai 116 triliun rupiah di berbagai sektor strategis. Groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan dimulai. Presiden Prabowo Subianto memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase 2 melalui peletakan batu pertama di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026.
Total investasi proyek tersebut mencapai 116 triliun rupiah yang mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk memperkuat kemakmuran dan kemandirian ekonomi nasional. Proyek ini terdiri dari 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian, termasuk pengembangan kilang minyak, pengolahan batu bara menjadi DME hingga produksi biodiesel. Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun, meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur. Proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor strategis di sejumlah daerah, mulai dari energi, logam, material konstruksi, hingga agroindustri. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wapres Gibran Rakabuming menerima pengurus Federasi Hoki Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 29 April 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima pengurus Federasi Hoki Indonesia (FHI) di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 29 April 2026. Pertemuan ini selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan prestasi pemuda. Wapres menekankan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, prestasi olahraga harus didukung oleh ekosistem yang tangguh. Sebagai langkah konkret, ia akan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mendukung persiapan para atlet. Dalam pertemuan ini, Wapres juga meminta para atlet agar selalu fokus dan berprestasi, mempersiapkan diri dengan matang untuk kompetisi mendatang. Sekjen FHI Yasir menambahkan, kepada Wapres FHI juga menyampaikan bahwa dalam semangat keberlanjutan kepemimpinan nasional, Hoki Indonesia terus menorehkan prestasi gemilang di berbagai ajang. Ini menyampaikan terima kasih sudah diterima oleh beliau, kemudian kami laporkan prestasi hoki, di mana hoki ini kita mulai tahun 2017 untuk hoki yang modern. Kebangkitan hoki itu dimulai dari 2017, di mana pada tahun tersebut juga ditandai dengan dibangunnya lapangan hoki. Kami laporkan juga bahwa tim outdoor putra baru saja lolos ke Asian Games, dan putri juga hari ini yang bertanding di Senayan juga sudah lolos ke Asian Games. Malam ini akan tanding perebutan medali perunggu melawan Singapura, dan kami sampaikan juga bahwa kami terima kasih ada dukungan dari Menpora kemarin di 2025 di SEA Games, dan kami berharap mendapat dukungan yang lebih lagi untuk persiapan tim yang ke Asian Games dan juga persiapan untuk SEA Games di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah beliau menyampaikan insya Allah dari pemerintah akan bantu, dan kami diminta untuk terus fokus berprestasi, kemudian juga mempertahankan medali emas yang ada dan dapat meraih yang lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, Yasir mengungkapkan FHI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang melanjutkan pemberian peluang karir bagi atlet berprestasi di institusi negara. Hingga saat ini, sebanyak 34 atlet hoki telah mengabdi di kepolisian serta beberapa lainnya menjadi prajurit di TNI Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa negara memberikan jaminan masa depan bagi mereka yang mengharumkan nama bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. BPBUMN bersama KAI berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bumn_id pada 29 April 2026, Kepala BP BUMN Doni Oskaria didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyempatkan diri meninjau langsung berbagai fasilitas di dalam kereta api jarak jauh.
Hal ini dilakukan saat perjalanan kerja pulang dari Cilacap menuju Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api, usai menghadiri agenda groundbreaking hilirisasi tahap kedua. Peninjauan guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan bagi penumpang tetap terjaga sepanjang perjalanan. Terkait hal ini, BP BUMN bersama KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat standar keselamatan, dan menghadirkan transportasi kereta api yang semakin aman, nyaman bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi perlintasan sebidang kereta api. Evaluasi ini diperlukan guna mencegah terjadinya kecelakaan kereta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan bahwa seluruh perlintasan sebidang kereta api di wilayah Jakarta perlu dievaluasi guna mencegah terulangnya kecelakaan seperti yang terjadi di Bekasi Timur. Menurutnya masih terdapat sejumlah perlintasan sebidang di Jakarta yang tidak dilengkapi palang pintu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagian besar titik tersebut tetap dijaga oleh petugas. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh guna mencegah kejadian serupa. Kemarin kan masalah perlintasan kereta yang banyak belum dijaga itu kan jadi sorotan pemerintah di Bapak. Kalau di Jakarta sendiri gimana Pak? Karena KAI melempar itu ke pemerintah daerah. Ya, sekarang masalah yang terjadi di Bekasi biarkan Pemda Bekasi bekerjasama dengan KAI dan pemerintah pusat untuk mencari solusinya. Jakarta memang ada beberapa lintasan yang mungkin tidak tertutup, tapi minimal ada yang jaga. Nah, tapi ini bagian yang harus kita evaluasi selalu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kecelakaan yang terjadi pada waktu semalam. Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Afan Adriansyah menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tengah membangun jalan layang atau flyover di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat. Ia menambahkan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program multi-years yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga. Pembangunan telah dimulai sejak akhir 2025 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Jadi antisipasi terhadap perlintasan sebidang dengan rel kereta api itu, Pemprov DKI saat ini sedang membangun ada flyover di Jalan Latu Menteng, izin Mbak. Jadi ini adalah multi-years yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan sudah dimulai pada akhir tahun 2025 dan akan dituntaskan pada tahun ini. Demikian, terima kasih. Selain proyek di Jalan Latu Menteng, Pemprov DKI juga merencanakan pembangunan flyover di kawasan Bintaro Puspita yang telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menata perlintasan kereta api. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Komisi 5 DPR berencana akan memanggil Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta PT Kereta Api Indonesia pada masa sidang awal atau setelah masa reses. Pasca insiden tabrakan kereta api jarak jauh Agro Bromo Anggrek dengan komuter lain atau KRL menjadi kabar duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas insiden tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satunya yakni perbaikan pengamanan perlintasan sebidang dan juga pembangunan perlintasan tidak sebidang, seperti flyover dan juga underpass. Kendati demikian, pembangunan perlintasan tidak sebidang harus dibicarakan terlebih dahulu untuk mencari berbagai titik yang akan menjadi prioritas. Anggota Komisi 5 DPR Sujatmiko mengungkapkan pihaknya akan menggelar rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta PT Kereta Api Indonesia untuk membahas hal tersebut. Pemanggilan akan dilakukan pada masa sidang awal Dewan Perwakilan Rakyat atau setelah masa reses. Ya, ini tanggal 13 nanti pada masa sidang awal kita akan panggil semua stakeholder tadi ya, Kementerian PU, Perhubungan sama dari kereta api mana saja prioritas yang harus dibangun untuk perlintasan tidak sebidang seperti itu. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman tegaskan komitmen pemerintah perkuat perlindungan sekaligus peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang beraktivitas di pasar digital atau e-commerce. Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pada 27 April 2026.
Maman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi tersebut menjadi respon atas berbagai aspirasi dan keluhan pengusaha UMKM, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Terus naiknya tarif yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang beraktivitas di e-commerce. Tentunya sebagai pemerintah harus merespon ini dong. Selama ini memang belum ada aturan yang memang melindungi mereka dan menjaga daya saing mereka nasional. Aturan yang mau kita dorong ini bukan lagi hanya sekedar insentif, tapi aturan yang memang menjadi payung hukum untuk melindungi saudara-saudara kita pengusaha mikro dan kecil yang berjualan di e-commerce. Seperti apa nanti hasilnya, tunggu tanggal mainnya, dan insya Allah kita akan berikan yang terbaik buat usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut, Menteri Maman menyampaikan harapannya agar kehadiran regulasi tersebut mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan kompetitif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya di platform digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Bakom RI menyebut peningkatan kualitas 66 RSUD berpotensi menciptakan hingga 33.000 lapangan kerja baru. Ketika 66 RSUD ini selesai dan beroperasi, program ini berpotensi menyerap 20 hingga 33.000 lapangan kerja langsung bagi masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menjelaskan bahwa pemerintah tengah meningkatkan kualitas layanan kesehatan di 66 rumah sakit umum daerah tipe C di berbagai daerah. Program ini tidak hanya memperluas akses kesehatan, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Kepala Bakom Kodari menyebut setiap RSUD tipe C membutuhkan sekitar 300 hingga 500 tenaga kerja, baik medis maupun non-medis. Jika seluruh rumah sakit tersebut beroperasi pada 2027, maka diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja langsung. Ketika 66 RSUD ini selesai dan beroperasi, program ini berpotensi menyerap 20 hingga 33.000 lapangan kerja langsung bagi masyarakat. Peningkatan kualitas RSUD adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Bapak Prabowo hadir dan bergerak, bukan sekedar berjanji. Di balik setiap rumah sakit yang selesai dibangun, ada masyarakat, ada saudara-saudara kita yang akhirnya mendapatkan hak dasar mereka atas layanan kesehatan dan layak dan bermartabat. Selain meningkatkan layanan kesehatan, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menegaskan pembangunan RSUD tersebut diharapkan memberi manfaat ganda, yakni layanan kesehatan yang lebih merata dan terbukanya lapangan kerja baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan 21 RSUD yang telah naik kelas untuk diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. RSUD tersebut akan dilengkapi 7 dokter spesialis dasar guna memperkuat layanan kesehatan. Ini artinya masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh untuk mendapatkan layanan spesialis. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa 21 rumah sakit umum daerah yang ditingkatkan kualitasnya siap diresmikan pada Mei 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. RSUD ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang mengubah RS tipe D menjadi tipe C dengan layanan yang lebih lengkap. Kodari menjelaskan setiap RSUD akan dilengkapi 7 dokter spesialis dasar, yaitu anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik. Selain itu, fasilitas medis seperti ruang operasi, rawat inap, hingga farmasi juga ditingkatkan untuk memperkuat layanan kesehatan. 21 telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden yang direncanakan pada bulan Mei 2026. Program ini difokuskan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan spesialis tanpa harus dirujuk ke kota besar. Pemerintah juga menargetkan total 66 RSUD naik kelas pada 2025 hingga 2027 dengan dampak peningkatan layanan sekaligus penyerapan puluhan ribu tenaga kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemerintah menegaskan bahwa komitmennya melindungi buruh melalui kenaikan UMP dan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah terus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui berbagai kebijakan strategis di sektor ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Kris Kuntadi, mengungkapkan ada 6 langkah utama yang mencerminkan keberpihakan kepada buruh. Mulai dari penyesuaian upah minimum regional UMP 2026 hingga peningkatan jaminan sosial. Kebijakan tersebut mencakup penetapan UMP dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta pengembalian upah minimum sektoral. Selain itu, pemerintah memberikan bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, minimal 25% dari rata-rata pendapatan, serta diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja informal. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan juga ditingkatkan menjadi 60% gaji selama 6 bulan, disertai akses pelatihan dan informasi kerja. Serta diaturnya kembali upah minimum sektoral untuk memberikan keadilan bagi pekerja atau buruh di sektor tertentu yang tentunya memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Peningkatan bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi dan kurir online yang ditetapkan minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir. Di awalnya hanya untuk pengemudi dan kurir online, dan saat ini diperluas termasuk untuk petani, nelayan, pedagang, peternak, dan yang lain-lain. Artinya kalau ada pekerja yang diberhentikan, yang kehilangan pekerjaan, maka ada jaminan. Di sisi lain, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah kepada jutaan pekerja dan menyediakan program subsidi perumahan dengan cicilan terjangkau. Untuk mengantisipasi gejolak industri, dilakukan koordinasi lintas kementerian, optimalisasi sistem peringatan dini PHK, serta penguatan dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna menjaga stabilitas sektor ketenagakerjaan. Untuk mendeteksi gejolak di sektor industri. Di antara yang pertama, dengan Kementerian Keuangan yang telah membentuk Satgas Debottlenecking untuk mengatasi kendala yang dihadapi para pelaku industri di tanah air. Dikeluarkan kebijakan penyusunan iuran JKK bagi industri padat karya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan berdiri bersama buruh dalam peringatan May Day. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri perayaan di Monas sebagai bentuk dukungan. Dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta, Rabu 29 April, pemerintah menegaskan keberpihakannya kepada buruh menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah tidak berseberangan, melainkan berdiri bersama pekerja. Ia menyebut negara hadir sebagai pelindung buruh sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja di tengah kekhawatiran soal PHK, biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Pemerintah pun memahami keresahan tersebut dan berupaya memberikan perlindungan. Sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 di Monas, Jakarta. Pemerintah ingin menegaskan satu hal, bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan pekerja atau buruh, melainkan berdiri bersama dengan pekerja dan buruh. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Presiden Prabowo insya Allah diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang warga negara asing diduga tenggelam di pantai Mengiat, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Korban diketahui bernama Bilanovic, 57 tahun, berkewarganegaraan Republik Serbia, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seorang warga negara asing WNA bernama Sinisa Bilanovic, 57 tahun, asal Republik Serbia diduga tenggelam di pantai Mengiat, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa 28 April 2026. Mulanya korban bersama 17 wisatawan lainnya tiba di pantai Mengiat sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah.
Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, Nisa Bilanovic tidak kunjung kembali dan berkumpul bersama rombongan. Pihak tour guide bersama rombongan sempat melakukan pencarian di sekitar pantai, namun hasilnya nihil. Hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan belum menemukan korban. Namun tak lama berselang pada pukul 13.36 waktu Indonesia bagian tengah, korban ditemukan terdampar 700 meter dari lokasi awal kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSUP Prof. Ngurah Denpasar dengan menggunakan ambulans Balawista Kuta Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang penumpang KRL rute Jakarta Kota menuju Nambu diduga menjadi korban pelecehan seksual pada Selasa 28 April 2026 malam. Korban berupaya mencari saksi mata usai laporannya ke pihak berwajib terkendala karena kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian. Aksi dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di transportasi publik. Kali ini insiden menimpa seorang wanita saat berada di dalam KRL Gerbong 5 atau 6 sekitar pukul 18.49 waktu Indonesia Barat usai melintasi stasiun Citayam. Melalui unggahan di media sosial, korban mengaku kecewa karena saat menyadari dan menegur pelaku tidak ada satupun penumpang yang membantu. Bahkan beberapa orang di sekitarnya juga diduga meminta korban untuk diam dan tidak memperbesar masalah. Usai kejadian, korban telah berupaya melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Namun laporan belum dapat diproses karena minimnya keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi. Korban kini berharap bagi siapapun penumpang yang melihat atau merasa menjadi korban pada jam dan gerbong yang sama untuk berani memberikan keterangan guna menjalankan proses hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Proses penyaluran hak sosial bagi korban kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain berlangsung dengan cepat. Direktur BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan percepatan penyaluran santunan korban kecelakaan kereta di Bekasi dilakukan melalui langkah proaktif dengan pendataan korban secara menyeluruh. Upaya tersebut memungkinkan proses pencairan berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan sasaran. Berdasarkan hasil verifikasi, salah satu korban, yakni almarhumah Nur Ainia, tercatat sebagai peserta aktif sejak tahun 2025. Dengan status tersebut, ahli waris berhak menerima sejumlah manfaat. BPJS Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perlindungan jaminan kecelakaan kerja tidak hanya berlaku saat bekerja, tetapi juga mencakup perjalanan menuju dan dari tempat kerja. Tentunya kami memberikan pelayanan proaktif tanpa menunggu laporan. Pada saat kejadian kami langsung datang ke lokasi, mendata seluruh peserta termasuk Mbak Nur Aini ini, dan dengan bantuan Kompas dan juga proses administrasi dari pemerintah Kabupaten Bekasi, maka kita bisa cairkan tidak lebih dari 2 kali 24 jam kepesertaan dari jaminan kecelakaan kerja, termasuk ada di dalamnya jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya. Di jaminan kecelakaan kerja ini perlu diketahui bukan hanya kecelakaan pada saat bekerja, tapi pada saat berangkat kerja ataupun pulang kerja. Dan Mbak Nur Aini ini adalah indikator deteksi pada saat pulang kerja, sehingga berhak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Selain juga ada jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya. Total santunan yang diterima keluarga almarhumah Nur Ainia mencapai 340 juta rupiah yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, meninggal dunia, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan pun berharap penyaluran yang tepat ini dapat meringankan beban keluarga korban sekaligus memastikan hak peserta terpenuhi secara optimal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Tentunya kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Permohonan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa kereta api, serta keluarga korban yang terdampak. Bobi menyebut insiden ini tidak hanya menimbulkan korban, namun juga mengganggu perjalanan kereta api.
Pihak KAI menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan pelayanan ke depan. Tentunya kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa atas kejadian kemarin ini di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban dan tentunya gangguan perjalanan kereta. Permohonan maaf ini khususnya kami sampaikan pada keluarga korban, pelanggan, serta masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bus jamaah haji alami kecelakaan, Kemenhaj tegur KBIH. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengeluarkan peringatan keras kepada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang menyalahi aturan. Peringatan ini menyusul insiden kecelakaan bis yang melibatkan jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Peristiwa terjadi pada 28 April 2026 sekitar pukul 10:30 waktu Arab Saudi saat jemaah melaksanakan kegiatan di luar jadwal resmi. Insiden ini melibatkan jemaah dari Kloter Sub 02 dan JKS 01. Akibat kejadian tersebut, sejumlah jemaah mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Meski satu jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah. Pemerintah mengimbau jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas resmi dan tidak tergiur aktivitas di luar program haji. Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah juga menegaskan larangan praktik penawaran paket tambahan di luar kepentingan ibadah, termasuk pungutan biaya di luar ketentuan. Kementerian menilai insiden ini menjadi peringatan serius terkait aktivitas jemaah yang tidak terkoordinasi dengan petugas resmi. Seluruh KBIHU diminta untuk wajib berkoordinasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku demi keselamatan jemaah. Apabila masih ditemukan pelanggaran, terlebih yang mengabaikan keselamatan jemaah, maka kami tidak akan ragu untuk mencabut izin operasional KBIHU yang bersangkutan. Keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan jemaah adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jamaah haji, lansia, dan disabilitas menjadi perhatian khusus pemerintah pada penyelenggaraan haji tahun ini. 56 bus ramah lansia dan disabilitas telah disiapkan guna mendukung kelancaran ibadah haji jemaah. Inilah bus ramah penumpang rentan, penumpang lansia, hingga penumpang berkebutuhan khusus atau difabel. Ya, guna memastikan kenyamanan ibadah, kelompok rentan dan penyandang disabilitas, Kementerian Haji dan Umroh menyiagakan 56 armada bus berteknologi hidrolik di Kota Mekah. Lewat inovasi bodi kendaraan yang bisa merendah, jemaah pengguna kursi roda kini bisa masuk ke kabin dengan mudah tanpa perlu diangkat. Kendaraan pintar ini mampu merendahkan bodinya hingga sejajar dengan aspal atau trotoar jalan. Inovasi ini memastikan pengguna kursi roda bisa meluncur masuk ke kabin tanpa perlu diangkat atau mengalami sakit fisik saat proses naik turun kendaraan. Bis itu yang jelas untuk bis disabilitas, dia bisa turun bisnya itu. Sehingga jemaah itu yang pengguna kursi roda tidak perlu diangkat, langsung didorong. Langsung masuk ke kabin bis itu nggak perlu diangkat, tapi langsung didorong. Itu bisnya bisa turun. Guna menjaga efektivitas di tengah kemacetan Mekah, bus khusus berkapasitas maksimal 18 orang ini beroperasi menggunakan sistem panggilan atau request dari petugas halte. Jika terdapat penumpukan jemaah lansia atau disabilitas yang akan melaksanakan umroh wajib, petugas sektor akan langsung mengontak kantong parkir agar armada khusus tersebut segera meluncur.
Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sanksi tegas diperlakukan bagi jemaah non-prosedural atau tanpa visa resmi, mulai dari denda ratusan juta rupiah, deportasi hingga larangan masuk kembali ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh jemaah haji resmi yang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Otoritas Saudi menegaskan, setiap individu yang melaksanakan haji tanpa izin resmi, termasuk menggunakan visa kunjungan, akan dikenakan denda sebesar 20 rial atau setara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, pelanggaran juga terancam dideportasi dan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sanksi tegas juga diberlakukan bagi pihak yang membantu atau mengangkut jemaah haji ilegal. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam kampanye mereka La Hajj Bila Tasrih, dilarang berhaji bagi mereka yang tidak memiliki tasrih. Sejak kampanye ini dimulai sejak tahun 2024 dan di 2025 enforcement-nya sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan tahun lalu itu banyak sekali kasus-kasus di mana warga negara, di mana penduduk Arab Saudi ataupun warga negara asing yang ingin masuk Mekah tidak memiliki tasrih itu ada yang ditolak sekitar 200.000 lebih, kemudian juga ada 200.000 lebih dari orang-orang yang tidak berhak berada di Mekah dikeluarkan dari kota Mekah. Jadi itu yang memang kita terus kampanyekan agar tidak ada warga negara kita yang mengalami masalah jika melaksanakan haji tanpa tasrih itu. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau masyarakat agar tidak tergiur iming-iming berangkat haji tanpa prosedur resmi. Jemaah diminta untuk selalu menggunakan visa haji resmi agar terhindar dari sanksi dan menjamin keamanan selama beribadah. Yang ingin kami pastikan bahwa visa yang diperbolehkan masuk untuk melaksanakan ibadah haji adalah visa haji resmi. Dan seperti halnya kita sudah mengetahui bahwa pengetatan terjadi di sejumlah titik akses masuk ke kota Mekah dan juga berkaitan dengan imbauan yang terus disampaikan oleh otoritas Arab Saudi, termasuk sanksi-sanksi mulai dari pihak-pihak yang berangkat ataupun melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal. Ada sanksi-sanksi mulai dari sanksi denda sampai dengan 20.000 rial, bahkan juga sanksi kurungan, termasuk bagi sanksi terhadap pengepul atau orang-orang yang mengumpulkan ataupun mencoba menghimpun jamaah menggunakan ataupun visa non haji maksud kami, bahkan dendanya sampai 100.000 rial, 400 jutaan lebih. Selain terhadap pelaku, pihak hotel atau penginapan juga dilarang melayani jemaah tanpa visa resmi. Jika melanggar akan dikenakan denda hingga ratusan juta rupiah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Praktik haji ilegal kembali jadi sorotan. Kementerian Haji dan Umroh bersama Polri memperkuat koordinasi untuk memberantas penipuan yang merugikan masyarakat, termasuk yang terjadi di dalam dan luar negeri. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar menggelar pertemuan dengan Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta. Pertemuan membahas perkembangan penanganan dan pencegahan praktik haji ilegal yang kian marak. Satgas Haji yang terdiri dari kepolisian, migrasi, serta kementerian terkait terus mengintensifkan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum. Wamenhaj Dahnil Anzar menegaskan pola kejahatan haji ilegal terus berulang dengan pelaku yang sama dan modus operandi yang serupa. Bahkan satu pelaku disebut bisa melakukan penipuan hingga lebih dari 100 kali. Oleh karena itu, Dahnil meminta agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan profesional untuk memberikan efek jera. Wamenhaj juga menghimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji tanpa antrean. Salah satu yang menjadi concern dalam pertemuan tadi itu adalah bagaimana keterlibatan pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan penanganan tindak pidana yang ada di Saudi Arabia, di Tanah Suci. Karena banyak juga praktek-praktek misalnya haji ilegal, kemudian tindak pidana penipuan
yang ditangani oleh kepolisian Saudi Arabia itu membutuhkan asistensi dan juga pengawalan dari kepolisian kita. Misalnya sama dengan hari ini di pihak kepolisian Saudi Arabia itu menangkap 3 WNI warga negara Indonesia yang melakukan penipuan, memproduksi dokumen-dokumen palsu, mengiklankan dokumen-dokumen palsu terkait dengan haji. Nah, ini perintah dari beliau, betul-betul Satgas ini tahun ini harus betul-betul melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, selain upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan di dalam negeri, beliau menginformasikan juga kepada kami bahwa ada juga kejadian warga negara Indonesia tadi yang beliau sampaikan, 3 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Arab Saudi. Sama halnya terkait menyangkut masalah tindak pidana penipuan, tapi lokus dan tempusnya berada di luar negeri. Oleh karenanya, kepolisian nanti berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan kemudian dengan KBRI yang ada di Arab Saudi untuk mencoba untuk mengkomunikasikan biar bagaimanapun warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di negara lain, kewajiban negara adalah juga memberikan bantuan hukum. Selain di dalam negeri, penanganan kasus juga meluas ke luar negeri. Terbaru, 3 warga negara Indonesia ditangkap otoritas Arab Saudi atas kasus pemalsuan dokumen haji dan penipuan. Pemerintah Indonesia menegaskan akan memberikan pendampingan hukum melalui koordinasi antar kepolisian dan kedutaan besar. Pemerintah dan aparat pun memperkuat komitmen untuk memberantas haji ilegal, sekaligus melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan berkedok ibadah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Proses pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama dari Madinah menuju Makkah mulai berlangsung hari ini, 30 April 2026. Proses pendorongan jemaah haji dari Madinah ke Mekah berjalan bertahap di sektor 1 Madinah. Ratusan jemaah diberangkatkan menuju kota suci Mekah menggunakan bus sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kepala Sektor 1 Madinah, Ramlan Sudarto, memberikan apresiasi kepada Kloter Yogyakarta, khususnya Kloter YIA 1 yang dinilai menunjukkan kedisiplinan tinggi selama proses pemberangkatan. Ramlan menyampaikan kedisiplinan jemaah menjadi kunci utama kelancaran proses pendorongan. Jemaah diimbau untuk mematuhi waktu yang telah ditetapkan agar tidak menghambat perjalanan rombongan. Setelah seluruh jemaah naik ke bus, petugas melakukan penyisiran ke seluruh kamar hotel untuk memastikan tidak ada jemaah atau barang yang tertinggal. Hasilnya, Kloter Yogyakarta dinyatakan bersih tanpa ada barang tertinggal. Secara keseluruhan, terdapat 6 kloter di sektor 1 yang diberangkatkan hari ini dari 2 hotel utama di Madinah. Sementara itu, sejumlah jemaah dari embarkasi Palembang, Medan, dan Jakarta terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan dan masih menjalani perawatan. Petugas memastikan jemaah yang sakit akan diberangkatkan menyusul setelah dinyatakan sehat agar seluruh proses ibadah haji dapat berjalan dengan aman dan lancar. Petugas berharap kedisiplinan seperti yang ditunjukkan Kloter Yogyakarta dapat menjadi contoh bagi jemaah lainnya demi kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini. Alhamdulillah, kita proses pendorongan ini relatif berjalan lancar sesuai dengan arahan dari Bapak Pimpinan, manakala kita harus mengikuti SOP. Dan rekan-rekan di sektor 1 ini bekerja sudah sesuai dengan SOP. Dan yang lebih mengapakan lagi, ketua kloter yang penting bersinergi dengan kita, apa arahan kita harus diikuti. Alhamdulillahnya ini Jogja YIA 1 sangat-sangat tertib sekali. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puncak kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah diprediksi tanggal 6 dan 7 Mei mendatang sebanyak 21 kloter. Puncak kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah diprediksi terjadi pada tanggal 6 dan 7 Mei 2026, di mana pada hari tersebut sebanyak 21 kelompok terbang atau kloter dijadwalkan tiba di kota Madinah. Di waktu yang sama diperkirakan jemaah haji Indonesia juga akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sehingga petugas harus siaga dalam menghadapi 2 gelombang kedatangan jemaah dalam waktu bersamaan. Menghadapi lonjakan ini, petugas penyelenggara ibadah haji akan memaksimalkan peran dalam memberikan pelayanan.
Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir menegaskan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena petugas haji akan dibagi dua kelompok. Kelompok satu akan digeser ke Jeddah untuk menangani kedatangan jemaah haji Bandara King Abdul Aziz. Dan satu kelompok petugas tetap berada di Madinah untuk melayani kedatangan terakhir pada tanggal 7 Mei 2026. Petugas pun dihimbau untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan agar seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar dan nyaman. Rencana pergeseran nanti kita akan mulai tanggal 6 Mei, karena tanggal 7 Mei dini hari nanti sudah akan ada jamaah haji yang landing di kota Jeddah. Sedangkan pada hari yang sama, dini hari juga tanggal 7 Mei, masih ada kedatangan di Bandara Madinah. Nanti kami akan atur personelnya dan kita persiapkan logistiknya supaya layanan yang kami berikan kepada jamaah haji gelombang 2 di Bandara Jeddah nanti juga bisa lebih baik lagi. Artinya Madinah udah nggak menerima jamaah haji lagi Pak ya di bandara ini? Bandara Madinah nanti kita selesai tanggal 7 Mei itu. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, cuaca panas ekstrim yang saat ini melanda Tanah Suci membuat jemaah haji Indonesia harus lebih waspada saat tiba di Arab Saudi. Layanan gratis berupa payung dan kursi roda menjadi primadona bagi para jemaah, terutama mereka yang masuk dalam kategori risiko tinggi. Gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah terus berlangsung di tengah suhu udara yang mencapai 37 derajat Celcius lebih. Menyikapi kondisi cuaca yang sangat terik ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH siaga menyediakan fasilitas tambahan bagi jamaah. Layanan payung dan kursi roda kini menjadi dua hal yang paling banyak dicari dan diminta oleh para jamaah saat keluar dari terminal kedatangan. Penggunaan kursi roda sangat membantu jamaah untuk menempuh jarak jauh dari pintu keluar bandara menuju bus penjemputan, tanpa harus terpapar panas dalam waktu lama. Sementara itu, pembagian payung dilakukan secara masif untuk mencegah jamaah mengalami dehidrasi maupun heat stroke saat berada di luar ruangan. Layanan yang kami sediakan untuk jamaah haji yang landing di Bandara Madinah, kita seperti sebelum-sebelumnya, kita ada kursi roda yang kita standby-kan di berbagai titik kedatangan jamaah. Lalu yang kedua ada golf car yang tersedia hanya di terminal haji. Lalu berikutnya tadi kita juga menggunakan payung karena hari ini cuacanya cukup panas dan banyak jamaah lansia, jamaah haji perempuan yang membutuhkan perlindungan dari paparan sinar matahari. Berdasarkan data kesehatan tahun ini, cukup banyak jamaah Indonesia yang masuk ke dalam kategori kesehatan resiko tinggi atau RISTI, serta kelompok lanjut usia. Dengan adanya layanan seperti payung dan fasilitas kursi roda ini, membuat jemaah serasa nyaman atas penyambutan dan penanganan petugas haji sejak pertama kali menginjakan kaki di Tanah Madinah Al-Munawwaroh. Layanannya dari Kementerian Haji, alhamdulillah lancar. Pak, dipayungin kayak gini enak apa? Senang Pak? Senang Pak? Kenapa? Kita tamu terhormat. Ini mama ibu? Iya, tamu terhormat, tamu Allah. Iya. Alhamdulillah, dengan semenjak terbentuknya Kementerian Haji ini, saya merasakan begitu baiknya pelayanan. Mulai dari mendarat, saya orang tua saya yang sakit menggunakan kursi roda, itu dijemput dan dilayani dengan baik. Saya pikir ini kawan-kawan sigap betul. Petugas Haji Indonesia di Bandara Madinah diimbau untuk terus siaga dan tidak ragu menawarkan bantuan kepada jemaah yang terlihat kelelahan. Jemaah juga diingatkan untuk selalu membawa semprotan air dan banyak minum air putih untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit sebelum melanjutkan perjalanan menuju hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Aksi begal di kawasan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat berakhir gagal pada Kamis 29 April 2026. Uniknya pemirsa, pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian usai aksinya gagal. Beginilah situasi pasca peristiwa pembegalan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.
Warga dan pengguna jalan berkerumun di lokasi kejadian usai pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya saat aksinya gagal. Menurut informasi, peristiwa pembegalan ini terjadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kini motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Masyarakat dan pengendara sepeda motor yang melintas pada jam malam diimbau agar selalu waspada dengan aksi pembegalan. Jika merasa terancam, segera tancap gas menuju keramaian atau kantor polisi terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi dugaan pungutan liar atau pungli kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini peristiwa terjadi di ruas tol Belawan Medan. Pria ini diduga hendak melakukan pungli kepada sopir truk yang sedang melintas di kawasan tol Belawan Medan. Terduga pelaku nekat menghadang laju truk di ruas tol tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat terduga pelaku menimbulkan keresahan besar bagi para sopir dan pengguna jalan. Selain merugikan sopir, melakukan pungli dengan memberhentikan laju truk di jalan tol sangat tidak dibenarkan. Video ini direkam langsung sopir truk dan viral di sosial media. Melalui video rekaman ini, sopir truk memberikan pesan moral dan peringatan secara langsung kepada terduga pelaku agar praktik serupa tidak terus dilakukan karena merugikan pengguna jalan dan berpotensi melanggar hukum. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang pria diamankan warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026 dini hari. Keduanya diamankan karena terpergok menyatroni rumah kosong. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku. Inilah rekaman saat warga berhasil mengamankan 2 orang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di rumah kosong di Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Aksi kedua pelaku terendus warga sekitar yang tengah berjaga. Menurut keterangan saksi mata, saat akan ditangkap, salah satu pelaku berupaya melarikan diri dengan cara memanjat dan melewati atap rumah. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru kejeblos dan jatuh ke dalam salah satu rumah warga. Sementara satu pelaku lainnya yang sempat bersembunyi di area rumah kosong juga tidak luput dari penangkapan warga. Keduanya pun sempat mendapatkan amukan massa sebelum akhirnya diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga guna menghindari tindakan yang lebih anarkis. Keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses pemeriksaan. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Siantar, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 29 April 2026 siang. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Beginilah suasana pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Siantar Medan, tepatnya di wilayah hukum Polsek Dolok Merawan pada Rabu 29 April 2026 siang. Insiden ini melibatkan truk dan sepeda motor ketika arus lalu lintas di jalur utama menuju gerbang tol cukup ramai. Akibat kerasnya benturan, korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga dilaporkan meninggal dunia secara tragis di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas hingga menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Identitas korban masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, warga desa Gandri Rojo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat manusia di area Tegalan pada Rabu 29 April 2026 siang. Penemuan jasad ini bermula dari kecurigaan sejumlah warga yang sedang beraktivitas akibat mencium bau busuk yang sangat menyengat di sekitar area Tegalan Dukuh Ganggu. Setelah ditelusuri, warga terkejut menemukan sesosok jasad yang sudah tidak dapat dikenali tergeletak di tengah semak-semak. Temuan ini langsung dilaporkan kepada perangkat desa dan pihak kepolisian sektor Sedan. Petugas kepolisian bersama tim medis melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari barang bukti pendukung. Meski situasi dipadati warga yang ingin melihat langsung, proses evakuasi tetap berjalan lancar dengan pengawalan ketat petugas. Hingga kini identitas korban maupun penyebab pasti kematian masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib.
Jenazah kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk keperluan identifikasi lebih lanjut. Pihak kepolisian mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan Polres Rembang guna membantu proses pengungkapan identitas korban. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aliran Sungai Cihideng di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung menjadi saksi berakhirnya pencarian seorang pria yang sempat hilang selama 3 hari. Harapan keluarga yang sejak awal menanti kabar baik akhirnya harus pupus ketika korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Rabu pagi 29 April 2026. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Pepen Suherman 57 tahun, korban yang dilaporkan hanyut di Sungai Cihideng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan pada hari ketiga pelaksanaan operasi pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 29 April 2026 sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi Jembatan Gantung Jagabaya, Cimaung dengan jarak 5,25 km dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, tim SAR langsung melakukan proses evakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa ini bermula saat korban dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat saat menuju sungai. Pihak keluarga sempat melakukan pencarian mandiri di sepanjang aliran Sungai Cihideng hingga Sungai Embung Cikalong, tetapi belum membuahkan hasil. Pada malam harinya sempat beredar video di media sosial yang menunjukkan dugaan korban tenggelam di wilayah Sungai Embung Cikalong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.